Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kan seperti biasa, kalau hari Senin pagi kita akan meeting tentang product knowledge. Kebetulan hari ini saya ngisi product knowledge yang akan saya bawa materinya tentang sample changer dari SE Analytics. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Renald Septian dari Data Multiteknika. Saya adalah sales engineer di sini. Ayo kita mulai aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, meeting objektif kita kali ini ada di dua alat. Namanya yang pertama TW Alpha Plus sama TW 7400. Sebenarnya fungsinya sama. Sample changer ini. Sample changer ini tuh fungsinya adalah alat bantu titrasi untuk melakukan analisa secara banyak sampel maksud saya, di waktu yang hampir bersamaan kayak gitu. Nah, ini ada dua tipe kalau dari SE Analytics. Yang pertama ada yang bulat kayak gini, sama ada yang kotak. Bulat TW Alpha Plus, yang kotak itu TW 7400. Kayak gitu. Secara fungsi sama-sama aja, cuman yang membedakan di sini selain bentuknya yang bulat dan kotak adalah kalau yang bulat itu ada si stirrernya, pengadukannya itu dari dua arah. Pertama dari atas, dari sini. Yang satu lagi ada di bawahnya. Kalau misalkan yang ini, yang kotak tuh nggak ada. Jadi cuman yang atasnya aja. Nanti saya akan perlihatkan gimana pengadukan dari atas maksudnya kayak gimana. Jadi ntar pakai stirrer cuman bentuknya kayak baling-baling gitu. Kalau misalkan di sini yang Alpha Plus itu selain ada baling-balingnya, di bawah juga ada magnetic stirrer yang mana mengharuskan si gelas kimia ini diisi sama magnetic stirrer yang kecil-kecil yang warna putih gitu. Nanti detailnya saya kasih tahu selanjutnya. Nah, biasanya kalau misalkan mau pakai sample changer kayak gini tuh harus ada auto titratornya. Biasanya kalau di SE Analytics itu kita bisa menggunakan Titronic 500, Titrolight 7000, 7750, 7800 gitu. Seperti yang udah dijelaskan sama teman-teman saya sebelumnya. Kayak gitu. Tapi mungkin nanti ada pertanyaan kayak misalkan bisa nggak sih sample changer ini auto titratornya nggak dari SI? Oh, itu bisa aja. Cuman apapun auto titratornya masih bisa menggunakan sample changer SE Analytics. Cuman ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah harus punya software yang diinstal di PC, namanya adalah T3Soft kayak gitu. Nanti datanya bisa diolah di sana. Jadi apapun, saya ulangi sekali lagi, apapun auto titratornya bisa menggunakan sample changer dari SE Analytics, asalkan ada software namanya T3Soft. Nanti itu softwarenya dijual terpisah, teman-teman. Kayak gitu, kita mulai aja. Nih, dari TW Alpha Plus kayak gini. Ini bentukannya kayak gini. Workflow-nya adalah seperti biasa ya, si solvennya masuk ke dalam sini, nanti dititrasi. Kalau misalkan udah beres, udah dicelupin, nanti dikeluarin. Ntar kalau misalkan udah beres analisa, di rak-rak ini tuh akan berputar gitu ke sampel selanjutnya. Mungkin nanti bakal ada pertanyaan kayak, kalau misalkan berputar ke sampel selanjutnya setelah analisa, berarti si elektrod terus si stirrernya kan bakal terkontaminan sama sampel yang sebelumnya. Nah, itu bisa diatasi dengan adanya ini ya, sebelah kanan ini namanya pump. Pump ini fungsinya untuk ngebersihin si elektrod yang ada di yang beres analisa dengan sampel sebelumnya, dibersihin pakai pump ini. Pump ini isinya air sama gas aja sih sebenarnya kayak gitu. Nanti dibersihin sama dia sampai udah menurut dia udah bersih, langsung muter lanjut ke sampel berikutnya kayak gitu. Nah, si TW Alpha Plus ini tracknya tuh ada banyak variannya, ada yang 12, 18 sama 24 sesuai kebutuhan. Jadi bisa dijual terpisah juga gitu tracknya. Bisa. Karena si TW Alpha Plus itu sebenarnya basicnya adalah ini alat batang ini aja yang putih kayak gini. Nanti saya liatin. Nah, seperti yang udah saya bilang ya, kontrol dengan titrator atau PC. Jadi si sample changer ini tuh emang harus dikombinasiin sama T3Soft gitu. Dari PC. Datanya nanti diolah di sana. Nah, selain itu, seperti yang saya udah bilang sebelumnya, si pengadukannya tuh bisa dari atas dan dari bawah.
Maksudnya kayak gimana? Tadi kan saya udah jelasin ya. Yang dari atas tuh ntar ada stirrer bentuknya kayak baling-baling gitu dari atas, dan yang di bawah menggunakan magnetic stirrer. Ini saya liatin ya. Ini bentuk si TW Alpha Plus tuh kayak gini sebenarnya. Ini yang hitam-hitam ini itu buat magnetic stirrernya. Jadi ntar si gelas kimianya itu harus mau nggak mau harus diisi sama magnetic stirrer yang kecil-kecil gitu untuk bisa muter. Sama yang di atas bentukannya kayak gini. Mungkin ntar bakal ada pertanyaan kenapa harus diaduk dari atas sama dari bawah, sedangkan sebenarnya ini bisa diaduk cuma dari satu aja. Itu balik lagi ke prinsip dasar titrasi ya. Semakin cepat sampelnya homogen, pembacaan titik akhir juga bakal lebih cepat kayak gitu. Berarti kalau satu nggak apa-apa, satu juga nggak apa-apa. Cuman yaitu homogenisnya akan lambat gitu. Kayak gitu sih. Ini yang TW Alpha Plus. Selanjutnya kita ke TW 7400. TW 7400 ini keunggulannya dari TW Alpha Plus yang tadi adalah si varian rak untuk sampelnya itu lebih banyak. Jadi ada yang mulai dari minimal tuh dari 42, 48 sama 72 kayak gitu. Nah, kalau ini pengadukannya hanya dari atas karena bisa dilihat sendiri bawahannya tuh polosan kayak gitu. Gak ada magnetic stirrernya. Ini juga sama, harus menggunakan controller dari PC ya, dari softwarenya nanti. Nah, ini saya mau liatin varian raknya kayak gimana. Ada yang 42, ada yang 48, ada juga yang 72 kayak gitu. Kayak gitu tuh. Nah, ini ada selection table untuk auto sampler Alpha Plus sama TW 7400. Kurang lebih ini sama yang tadi saya udah jelaskan ya. Ada yang kalau TW Alpha Plus yang ada 12, ada yang 16, ada yang 24 kayak gitu sesuai dengan kebutuhannya. Ini juga ada yang TW 7400 sesuai dengan kebutuhannya juga bentukannya kayak gimana. Nah, teman-teman kalau misalkan si TW 7400 ini si kapasitas gelas kimianya maksimal tuh ada di 250 mili, nggak bisa lebih dan nggak bisa kurang. Jadi nggak bisa lebih maksudnya. Kalau kurang kayaknya masih bisa. Tapi kalau misalkan yang ini, yang TW Alpha Plus ini kapasitas gelas kimianya di sini bisa sampai 500 mili kayak gitu. Terus si varian raknya juga ada yang mungkin saya belum bisa dapat gambarnya, cuman ada varian rak yang lebih tinggi di mana itu untuk analisa COD. Di sini juga bisa. Jadi untuk raknya tuh lebih tinggi untuk gelas buat COD yang lumayan tinggi juga. Itu ada varian. Cuman kalau yang ini flat, bentukannya kayak gini aja gitu. Cuman bisa analisa sampel lebih banyak. Nah, saya juga mau jelasin nih, kalau misalkan si TW Alpha Plus atau TW 7400 ini bisa disetting dengan kebutuhan titrasi yang kita butuhkan. Contohnya kayak gimana? Misalkan bisa dicampur. Misalkan jajaran pertama dan kedua mau asam basa, itu bisa. Jadi sisanya tuh kayak potensio yang kayak gitu-gitu bisa. Cuman yang nggak bisa tuh semuanya dari itu adalah kalfitarnya nggak bisa tuh. Cuman ini bisa di set gitu. Jadi jajaran pertama mau asam basa, potensio, jadi itu bisa. Begitu di setnya nanti oleh rekan saya dijelaskan tentang titrikov di minggu depan. Nah, sample changer dari SC Analytics ini sebenarnya kalau saya analisa kembali itu value-nya ada 4. Ada efektivitas waktu, ada minimalisir human error, pengolahan data yang lebih mudah, dan yang terakhir ada kualitas analisa titrator yang baik karena adanya IDS ya. Kayak gitu. Kalau misalkan standarnya SC Analytics sih pengolahan data kayak kita udah gak kaget ya, maksudnya pengolahan datanya bisa diekstrak ke Excel atau ke PDF gitu ya. Jadi lebih mudah kalau misalkan mencari data yang sebelum-sebelumnya atau misalkan ada audit tahunan, kayaknya ini lebih enak gitu. Ini alasannya kenapa produk SC Analytics tuh enak. Efektivitas waktu sebagaimana fungsinya sample changer pada umumnya emang untuk menganalisa sampel secara jamak, untuk membantu analisa sampel secara jamak gitu. Nah, minimalisir human error maksudnya kayak gimana? Maksudnya karena tidak terlalu banyak campur tangan orang atau analis gitu di situ, jadi kayak human errornya pun akan sedikit kayak gitu. Nah, ini
Tadi kan saya udah bilang ya, ini tuh dijual terpisah. Ini kan semuanya dijual terpisah nih, sorry. Ini kan dijual terpisah. Tapi ini tuh ada paketannya gitu. Tapi misalkan teman-teman mau butuh sampel changernya aja ada. Tapi kalau misalkan saya sarankan, misalkan rekan-rekan udah punya autotitratornya, misalkan di lab customer rekan-rekan, tapi mau beli sampel changer, lebih baik belinya yang paketannya emang dari SC Analytical juga gitu. Maksudnya dari raknya, pumpnya, dan lain-lainnya mending dari SC Analytical aja, jangan ngambil dari yang lain. Emang terus ada pertanyaan, emang bisa ngambil dari produk lain? Bisa aja, kayak rak-raknya, cuman ada kemungkinan di ukuran-ukurannya nggak pas gitu. Jadi balik lagi ke yang pertama ya, tadi saya udah jelaskan, si autotitratornya tuh bebas mau pakai apa aja asal ada software namanya Titrisoft kayak gitu. Oke, lanjut ya. Paling presentasi saya segitu aja sih, nggak banyak. Saya rasa udah cukup jelas. Tapi kalau misalkan mau ada pertanyaan boleh banget, silahkan. Baik, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain lagi, saya sudahi dulu meeting product knowledge untuk minggu ini. Semoga meeting saya bisa memberikan sedikit ilmu sedikit-sedikit untuk teman-teman dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nesa. Waalaikumsalam.